Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, melanjutkan lagi karena beberapa hari lalu, minggu lalu kita telah membahas tentang kenapa manis di awal. Nah, kali ini kita akan membahas atau menanyakan perihal agar lelaki atau pasangan tidak bosan begitu. Nah, apakah ada saran dari Kisah Berang Alam? Ya, seorang menjalin mahligai cinta, menjalin perahu asmara, yang pastinya kita ibaratkan seperti menanam pohon. Untuk menanam pohon kita butuh bibit. Bibit itu terjalin ketika diri seseorang, apakah laki-laki sama perempuan, itu terjalin kenyamanan, terjalin cinta, terjalin asmara, itu bibit. Lah bagaimana caranya agar bibit tersebut bisa menjadi pohon yang kecil, kemudian pohon tersebut akhirnya bisa tumbuh menjadi pohon yang besar hingga berbuah. Untuk hal ini memang perlu menjalani proses, tidak bisa, mohon maaf ya, karena kebanyakan itu kemarin ada klien saya yang memanfaatkan sarana mustika semar kuning ataupun mustika jaran goyang. Keinginannya tiba-tiba pasangannya langsung berubah seketika, langsung cinta, itu tidak ada. Loh, mengapa kok tidak ada? Berarti mustika ini palsu dong? Bukan. Saya ini masih mengikuti sanad dari Mbah Sunan Kalijogo. Yang diajarkan oleh Mbah Sunan Kalijogo yaitu mengajarkan ilmu tahapan. Jadi saya tidak serta-merta memasukkan jin, tiba-tiba langsung jinnya goyak-goyak lelakinya langsung tiba-tiba suka, ya tidak. Memang memerlukan tahapan karena yang dimanfaatkan yaitu energi spiritual asmoronya. Lah ketika diri kita sudah memiliki energi spiritual asmoro, nanti kita pupuk dengan perhatian, kenyamanan, kasih sayang. Fa insyaallah nanti bibit ini akan tumbuh menjadi pohon. Meskipun pohon kecil, nanti kita rawat lagi dengan disiram, kemudian dijauhkan dari hewan-hewan seperti kambing dan lainnya. Semacam itu tata caranya. Baik. Kemudian Kisah Berang menjelaskan bahwa hubungan ada ibarat pohon. Nah, apakah pohon itu juga kan harus dipupuk dan disiramin? Itu caranya bagaimana ketika diterapkan secara langsung? Iya, kita itu harus memberikan kenyamanan. Kenyamanan itu wujudnya banyak. Kenyamanan itu diibaratkan seperti kita menyirami dengan air. Lah, air yang dibutuhkan oleh pohon ini tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Kita sesuaikan. Nah, kenyamanan ini kita sesuaikan dengan keadaan yang ada dalam pasangan kita. Ketika pasangan kita menginginkan, mohon maaf, bukan masalah finansial, menginginkan masalah bedak, lipstick, eyeshadow, terus pokoknya yang berkaitan dengan masalah dandan, ya kita harus penuhi. Karena kenyamanan itu bukan hanya I love you, I miss you, bukan itu saja. Tapi berkenaan dengan masalah kebutuhan, itu juga bagian dari kenyamanan yang perlu dipenuhi. Baik. Nah, kemudian ketika kita berada di posisi yang sangat jauh dan tidak mengetahui dan tidak bisa langsung memberikan rasa perhatian atau memberikan kasih sayang cukup, itu bagaimana? Ya. Kalau hubungan jarak jauh LDR ini memang resikonya tinggi. Yang pertama, resiko ditikung sama temannya, dalam artian begini contohnya, kalau wanita ini ternyata mempunyai teman laki-laki, lah resikonya ini nanti teman laki-laki menikung. Itu memang resikonya. Kemudian untuk hal-hal yang diajarkan dalam serat kejawen dengan cara mengunci hatinya. Mengunci hati itu bukan hanya dengan doa, dengan perhatian juga bisa. Jadi meskipun sepele tidak masalah. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang absurd tidak masalah. Contohnya, sudah makan atau belum? Tidak masalah. Meskipun terdengarnya absurd. Kadang wanita itu aneh. Ketika diri kita sering menanyakan hal-hal yang absurd, itu kita dicemooh, kemudian kita dianggap tidak mempunyai kreativitas dan lainnya. Namun ketika diri kita tidak pernah menyapanya, kemudian mereka bingung, loh, Ayang kok nggak pernah menyapa lagi? Memang sifat lahiriah dari wanita semacam itu. Kita berikan perhatian, meskipun dianggap absurd tidak masalah. Kemudian yang paling terpenting, silaturahmi. Silaturahmi ini ada dua hal.
dengan mendatanginya langsung ataupun melalui video call. Namun saran saya kalau masih bisa dijangkau ya memang harus didatangi. Kalau jaraknya antara Jepara dengan Jogja itu kan masih bisa dijangkau. Namun kalau Jepara dengan Sumatera beda pulau ya memang dengan video call. Meskipun video call itu menurut saya malah membahayakan. Lah tiba-tiba malah yang di samping dirangkul orang lain, terus video call say hello sama kita, say cinta sama kita, ternyata itu malah lebih membahayakan. Jadi yang paling terpenting hatinya dikunci. Kita pasrahkan sama Allah. Pasangan kita insya Allah tidak nakal. Baik, terima kasih kalau begitu cukup menjawab bagi kita semua. Jadi semua orang ini bisa menerapkan dari filosofi pohon itu ya, Ki? Benar sekali. Nah, baik, terima kasih. Sekian dari Kisah Berang Alam dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.